cerita itu jadi ada pertarungan dua keris sakti ya yang keluar dari warongkonya, terbang terus bertarung. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya Teddy Wahyono di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu legenda keris ya. Tapi ini yang versi Babat Demak ya. Jadi di cerita itu jadi ada pertarungan dua keris sakti ya yang keluar dari warongkonya, terbang terus bertarung ya. Sampai akhirnya ada salah satu yang kalah ya. Ya, kita akan membahas tentang keris Sengkelat ya. Nah, sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, jadi ada beberapa versi tentang keris Sengkelat ya. Jadi ini salah satu contoh keris Sengkelat ya. Cuma kalau yang ini era nom-noman ya. Salah satu dapur keris Luk 13 ya. Risikannya cukup lengkap ya. Jadi Luk 13, jadi ada kembang kacang, jalen, lambe gajah, sogokan 2, greneng ya. Terus rawian ya, dan biasanya pakai odo-odo ya. Nah, jadi ini yang versi Babat Demak ya. Dan mungkin cerita ini akan relevan dengan kejadian di Indonesia saat ini ya. Jadi saat ini tanggal 31 Agustus 2025 ya. Jadi beberapa hari sebelumnya sama nanti mungkin beberapa hari setelah ini. Jadi masih ada banyak kejadian besar ya. Jadi mungkin kalau ini dilihat untuk beberapa tahun berikutnya mungkin bisa searching ya. Jadi di tanggal-tanggal yang saya tadi itu ada kejadian apa di Indonesia ya. Kalau sekarang sih mungkin sudah tahu semua ya. Nah, jadi konon, jadi waktu itu kalau versi Babat Demak, jadi di era Majapahit ya, jadi ada sebuah pagebluk ya, pagebluk atau wabah penyakit lah kayak gitu ya. Dan ini memang sudah sangat parah ya, jadi terkenal jadi yang kena penyakit pagi sorenya meninggal atau esok loro sore mati. Kalau kena sakitnya sore besoknya meninggal. Dan konon ini disebabkan sebuah keris pusaka ya, keris pusaka yang bernama Kyai Condong Campur. Nah, keris Kyai Condong Campur ini keris apa sih itu? Nah, kalau dicerita itu di Babat Demak tersebut, jadi ini adalah salah satu keris sakti ya, dan memang bahannya saja dari berbagai tempat, nah, dari berbagai tempat. Dan yang membuat pun orang banyak ya, orang-orang sakti ya. Tapi tujuannya itu baik ya, jadi untuk istilahnya menjembatani lah istilahnya ya. Jadi para penguasa kayak kaum bangsawan gitu, pemerintah di kerajaan itu dengan rakyat jelata ya. Nah, jadi kayak fungsi sebuah lembaga kita saat ini ya. Nah, jadi tujuannya itu untuk mempersatukan ya, mempersatukan bangsa lah. Atau dalam bahasa, kalau dalam sekarang mungkin mirip kayak ya yang mewakili rakyat lah. Nah, seperti itu ya. Nah, tujuannya itu, condong campur itu. Tapi dan keris ini jadi konon, jadi ini tiap malam konon jadi keluar dari warongkonya terbang ya. Jadi mengeluarkan sebuah kayak aura negatif lah, aura jelek ya, yang menyebabkan wabah. Jadi wabah atau pagebluk di kerajaan tersebut itu karena memang aura negatif atau aura jelek dari Kyai Condong Campur tersebut. Nah, dan diceritanya sebenarnya bukan kali itu saja ya ada wabah di kerajaan tersebut ya. Sebelumnya pernah ada juga ya wabah besar ya. Tapi sebelumnya itu sampai beberapa pusaka, terutama ketika dikeluarkan kayak pusaka apa keris Nogososro, Kyai Nogososro, nah, yang merupakan simbol kepemimpinan, kewibawaan, kebijaksanaan, kekuatan ya. Nogososro simbol itu ya, simbol pemimpin ya. Itu bisa mengatasi. Tapi di pagebluk kali ini atau di pagebluk di cerita tersebut yang karena istilahnya aura negatif dari keris condong campur tersebut ternyata nggak ngatasi ya, nggak ngatasi. Nah, sampai akhirnya jadi ada sebuah keris sakti ya, yang namanya Sengkelat ya, yang buatan seorang ibu sakti saat itulah. Banyak bilang Kusupo kayak gitu ya. Nah, dengan keris Sengkelat itu akhirnya itu yang bisa mengatasi ya. Jadi terjadi pertarungan, jadi keris Sengkelat itu keluar dari sarungnya, terbang terus mengalahkan keris Kyai Condong Campur itu ya. Setelah itu kalah, dia melesat ke langit ya, jadi kayak lintang kemukus itu. Makanya setelah itu
kalau di Jawa ada misalnya melihat lintang mukus itu dianggap sebagai pertanda jelek lah atau wabah penyakit kayak gitu ya. Nah, kalau kita hubungkan dengan era sekarang, mungkin kok ceritanya mirip-mirip dengan kejadian sekarang ya. Jadi Kiai Condong Campur itu sebenarnya tujuannya bagus ya. Jadi untuk mempersatukan lah, kayak menjembatani lah penguasa dengan rakyat, masyarakat itu ya. Jadi kayak ya yang mewakili rakyat lah. Nah, teman-teman bisa menebak sendiri ya. Nah, itu Condong Campur, tapi dia justru mengeluarkan aura negatif yang menyebabkan banyak rakyat yang sakit, yang meninggal kayak gitu ya. Tapi yang ngalahkan akhirnya Sengkelat. Itu adalah perlambang dari kata sengkeling hati ya, jengkelnya hati maksudnya. Jengkelnya hati ya rakyat itu. Makanya Sengkelat itu ada bilang simbol kesederhanaan, simbol rakyat ya, persatuan rakyat kayak gitu ya. Dan itu yang mengalahkan Kiai Condong Campur itu ya. Dan memang cerita seperti itu nggak bisa kita telan mentah-mentah ya, cerita seperti itu ya. Jadi bisa jadi itu adalah perlambang ya, cuman diubah menjadi cerita sebuah keris, jadi nggak terang-terangan. Jadi kejadiannya mungkin memang benar ya di saat itu ya, di saat itu ya. Jadi mungkin ada semacam kayak chaos ya, chaos yang diperlambangkan dengan wabah ya. Dan penyebabnya adalah justru adalah keris pusaka yang awalnya dibuat untuk mempersatukan, menjembatani kayak penguasa bangsawan dengan rakyat itu. Tapi justru itu yang menjadi penyebab. Dan yang mengatasi adalah ya karena mungkin rakyat sudah jengkel atau jengkel hatinya ya, atau kalau istilahnya dulu sengkeling hati ya, mangkeli hati lah ya, dilembangkan dengan Sengkelat itu yang bisa ternyata mengalahkan itu ya, mengalahkan. Jadi teman-teman bisa memanai sendiri ya cerita tentang legenda tentang keris Condong Campur dan Sengkelat yang bertarung itu, yang akhirnya dimenangkan oleh Sengkelat itu ya, yang merupakan simbol dari jengkelnya hati ya, hati masyarakat, rakyat maksudnya seperti itu ya. Dan kita sebagai rakyat tetap suarakan, jadi hati kita, kejengkelan kita agar didengar ya. Tapi tetap waspada, jangan sampai ditunggangin oleh pihak lain yang ingin memecah belah kita ya. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Marmo ing sabisa-bisa bebasane Muria Tyas Basuki, Purita ingkang patut lan traping angganira. Oleh sebab itu, sedapat mungkin ibaratnya berusahalah agar hati selamat, mengabdilah dengan baik sesuai dengan keadaan dirimu.